Anda kembali di Kabar Petang pemirsa. Sejak dibentuk tanggal 5 Juni 2023 hingga 1 Agustus, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri telah menyelamatkan 2.230 korban dari tindak pidana perdagangan orang dan mengamankan 878 tersangka. Informasi terbaru penanganan kasus TPPO disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Satgas TPPO Polri pertanggal 1 Agustus 2023 telah menangani sebanyak 735 laporan polisi kasus TPPO di Mabes Polri dan Polda Jajaran. Dari laporan yang sudah ditindaklanjuti ini, Satgas TPPO berhasil menangkap 878 tersangka kasus TPPO dengan berbagai macam modus. Total hingga 1 Agustus 2023, Satgas TPPO Polri telah menyelamatkan 2.230 korban dari kejahatan perdagangan orang. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, periode 5 Juni sampai dengan 1 Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 735 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.230 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 878 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 499, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 216, eksploitasi anak sebanyak 55. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Kasus tindak pidana perdagangan orang menjadi atensi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas TPPO pada tanggal 5 Juni 2023. Satgas ini bertugas melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Utara menangkap 2 pembalak hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang Langkat, Sumatera Utara. Para pelaku pembalakan telah menebang 700 hektar hutan mangrove untuk dijadikan arang. Polda Sumatera Utara menangkap 2 pembalak hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Langkat, Sumatera Utara. Para pelaku pembalakan telah menebang 700 hektar hutan mangrove. Pembalakan yang sudah terjadi sejak tahun 2020 ini mengambil kayu bakau untuk dijadikan arang. Sedikitnya 700 hektar dari luas 1.200 hektar hutan mangrove rusak akibat illegal logging untuk industri arang berbahan kayu bakau. Para mafia kayu bakau ini menebang pohon pada bagian tengah-tengah hutan untuk mengelabuhi petugas. Hari ini juga kita lakukan penyegelan di 2 lokasi di Medan, tempat gudang yang menampung daripada arang mangrove yang dihasilkan dari sekitar Medan ini. Tentu kita akan melakukan proses penyidikan untuk itu dan kita akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk kita temukan nanti jalurnya. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya ada di Medan, mungkin juga ada di wilayah lain yang kita identifikasi, sudah kita lakukan mapping, ada di sekitar Sumatera Selatan, ada di wilayah Batam dan sekitarnya. Kita juga akan berkoordinasi untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Ini adalah jaringan yang harus kita hentikan karena merusak hutan mangrove kita yang ada di Sumatera Utara. Dari modus operandi dan barang bukti serta keterangan saksi, para pelaku telah melanggar pasal tentang kehutanan dan diancam dengan hukuman 2 tahun penjara. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.